Sometimes I get a little greenish shade of jealousy. In truth, it's how I... Dengarkan ceritaku. Kemarin, hari ini, esok. Author Astrid S. Chapter 1. Kemarin. Akan aku ceritakan padamu tentang kemalasanku, kegagalan, rasa tak aman, rasa tak nyaman, rasa bersalah, patah hati, dan semua ketakutan yang pernah aku rasakan saat SMA, saat remaja. Barangkali kamu juga merasakan hal yang sama. Kemarin, saat SMA, selain membolos, aku juga kerap terlambat masuk kelas. Bukan karena belajar keras semalam sebelumnya. Aku menunda hal-hal begitu demi menghabiskan larut malam menonton YouTube atau bermain game. Lantas menyesal esok paginya. Padahal, bangun setengah jam lebih awal lebih mudah daripada begadang semalaman. Oh ya, tentang teman-temanku yang menunggu hingga the last minute untuk mengerjakan PR, menyelesaikan tugas, atau belajar menjelang ujian, mereka itu cool dan aku tertarik mengikuti gaya mereka. Kata mereka, menunggu hingga menit terakhir menghasilkan adrenalin rush yang mendorong menciptakan sesuatu lebih baik. Barangkali benar untuk beberapa orang. Untukku dan kebanyakan orang lain, itu cuma malas yang dijadikan kebiasaan. Kemarin, saat SMA, aku merasa pendapat-pendapatku itu omong kosong. Memang, aku tuh siapa sih sampai bisa punya pendapat tentang suatu hal? Aku lebih butuh pendapat orang lain. Pendapat teman-temanku. Kalau mereka berpendapat tampilan dan potongan rambutku terlalu kuno, maka aku akan mengubahnya seperti saran mereka. Kalau mereka bilang aku penakut karena gak berani merokok atau membolos, pasti itu karena mereka peduli. Kalau mereka mengejek, mengata-ngatai, menertawakan aku, itu karena aku layak diperlakukan seperti itu. Sebab pendapat mereka lebih penting daripada pendapatku sendiri. Sayangnya, yang mudah terpukau pendapat orang lain pasti hidupnya gagal. Sebab dia mudah tertipu. Kamu harus memiliki pendapat sendiri jika berkomitmen untuk bergerak maju. Kemarin, saat SMA, aku mengira lari dari sebuah persoalan itu jalan keluar terbaik. Padahal, satu-satunya hal yang harus kuhindari ketika menghadapi masalah besar atau kecil adalah lari. Kemarin, saat SMA, belum apa-apa, aku sudah terlalu memikirkan hal-hal negatif. Kecemasan berlebih membuatku overthinking. Kesal soal kemarin, khawatir soal besok. Padahal yang penting itu sekarang, saat ini. Berbaik hati pada dirimu. Biarkan marah atau sedihmu menjelaskan kehadirannya. Melarang diri merasa marah, sedih atau frustasi, sama saja melarang diri menjadi manusia normal. Kemarin, aku masih sulit bersyukur. Lalu aku belajar bahwa aku sebaiknya menghargai apa yang aku miliki, juga menghargai yang orang lain miliki. Be happy. Hidup yang kamu jalani barangkali hanya bisa diangankan orang lain.
Kemarin, aku bingung. Pada banyak hal, aku merasa tidak perlu mengatakan kebenaran. Bohong putih sebutannya. Tapi rasanya, berhenti khawatir dan mulai bicara lebih jujur malah akan membuatku lebih bahagia. Kemarin, aku punya banyak gagasan hebat dalam kepala. Sayangnya, aku tidak berani menceritakannya pada orang lain, apalagi mewujudkannya. Soalnya, aku takut gagal. Terlepas dari keraguan dan ketakutan, manusia membutuhkan perubahan. Jangan takut mencoba hal-hal baru dan berdiri di zona ketidaknyamanan. Jika menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. As simple as that. Kemarin, aku merasa seperti remahan keripik di antara teman-temanku yang lebih keren, lebih hebat, lebih cantik, lebih kaya, lebih jago. Padahal, yang aku lihat dari mereka itu hanya seperempat dari kenyataan, setengah dari yang aku tahu. I know nothing about their struggles or their past. Ketika merasa iri pada seseorang, ingat saja bahwa dia sudah selesai berjuang dengan kesulitan dan rasa tidak aman seperti yang kamu miliki saat ini. Sementara kamu belum. Berhenti bertanya-tanya bagaimana rasa sakit akan berakhir. Mulai pikirkan pada apa yang ia ajarkan kepadamu. Lihat kembali apa yang benar-benar penting bagimu dan move on. Biarkan masa lalumu membuatmu menjadi lebih baik, bukan lebih sedih.